teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @nanyademit yang berjudul Pengantar Jenazah. Buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Mobil ambulan yang kita tumpangi secara perlahan kembali melaju secara perlahan. Sinar matahari siang yang terik terlihat menembus celah-celah dedaunan yang kini mulai didominasi oleh pohon kelapa yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Jalanan yang kami lewati kini terasa kering sekarang. Tanah dan pasir pantai bercampur menjadi satu di jalanan yang tidak rata itu. Kami semakin dekat dengan tujuan, sebuah kampung sederhana yang ditunjukkan oleh Mbah Aman yang menyambut kami semua ketika mobil ambulan ini sampai ke tempat ini. Hingga akhirnya, mobil yang aku kendarai kini mulai melambat dan berhenti tepat di sebuah gerbang kampung. Sebuah gerbang yang sederhana yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Terlihat dari mataku, sebuah kampung sederhana yang terletak di pinggir muara sungai, di mana aliran sungainya yang begitu tenang itu harus bertemu dengan ganasnya ombak laut selatan. Seketika, aku langsung turun dan melihat kampung tersebut yang cukup memukau. Meskipun kampung ini adalah kampung yang sederhana, namun rasanya kampung ini memiliki pesona tersendiri bagiku. Rumah-rumah yang dibangun dari bikin bambu dan kayu yang mereka ambil dari hutan terlihat kokoh dan nyaman untuk ditinggali. Apalagi mereka membangun rumah-rumah mereka di tanah berpasir yang mengarah langsung ke muara. Bahkan beberapa rumah tampak seperti menggantung di atas air, menopang dirinya dengan tiang-tiang kayu yang kuat di atas muara sungai yang tenang itu. Atapnya yang terbuat dari asbes, kayu dan daun rumbia tampak berkilau di bawah sinar matahari. Dan jauh di ujung sana terlihat muara sungai yang luas dengan sebuah hutan lebat di seberangnya. Dan ketika kami melihat ke arah kanan, terlihat ombak besar dari laut selatan yang menggelegar, menghantam garis pantai dengan kekuatannya yang seolah-olah tidak pernah mereda. Sepertinya para warga sudah mengetahui bahwa kami akan datang ke tempat ini, karena tidak lama ketika mobil ambulan ini terparkir, banyak sekali warga yang muncul dari rumah-rumah mereka dan menghampiri kami semua. Namun, aku melihat mereka bersedih. Tubuhnya tampak lemas ketika berjalan ke arahku. Mereka seperti tidak rela kehilangan Pak Wira yang kini sudah terbujur kaku di sana. Bahkan, beberapa ibu-ibu dan orang tua yang mulai berkumpul di sekitar mobil ambulan mulai menangis dan menundukkan kepala. Mereka seperti menahan air mata yang mulai menggenang di mata mereka dengan duka yang mendalam. Usep dan Bunga yang turun dari mobil ambulan terlihat kaget dengan pemandangan itu. Bahkan Bunga bertanya kepada Usep yang kini berdiri di dekatnya, "Mereka kenapa, A? Apakah mereka sedih akibat ayah meninggal?" tanyanya dengan wajahnya yang polos. Usep yang mendengar hal itu seketika langsung melirik ke arahnya. Tidak lama dia tersenyum dan mengangguk pelan sambil mengusap-usap rambutnya yang panjang secara perlahan. Bunga nampak kebingungan. Gadis kecil itu tampak tidak mengenal para warga di sini. Namun entah mengapa mereka seperti mengenal sosok Bunga. Bahkan salah satu warga yang ada di sana langsung mengenalnya ketika Bunga turun dari mobil pada saat itu. Bahkan dia secara perlahan mendekat ke arahnya dan berusaha untuk memegangnya sambil berkata, "Jadi ini yang namanya Bunga? Cantik sekali," katanya dengan nada yang lembut. Ada sebuah rasa iba darinya. Terlihat dari wajahnya yang tersenyum namun hatinya nampak sedih
ketika dia berkata seperti itu. Mungkin dia berpikir bahwa Bunga kini harus hidup sendirian setelah orang yang dia sayangi tiada dan dia harus hidup sendirian sekarang. Namun perasaan hangat yang diperlihatkan oleh para warga itu tampaknya tidak disambut baik dengan Bunga. Dia malah seperti ketakutan dan merapatkan tubuhnya ke belakang Usep. Salah satu tangannya yang mungil langsung memegang ujung bajunya dengan tangan yang bergetar. Usep yang ada di depannya tentu saja langsung menoleh ke arahnya. "Kenapa, Bunga?" katanya dengan nada yang heran. Bunga hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. Namun Usep bisa melihat wajahnya yang pucat dan hanya bisa menatap para warga dari belakang punggungnya sambil membawa kotak kayu yang tidak pernah lepas dari tangannya. Bahaman yang menyusul dengan berjalan kaki di belakang sana akhirnya sampai dan menghampiriku dan para warga yang berkumpul. Dia melihat Bunga yang tampak ketakutan dengan orang-orang yang tampak asing di matanya. Dia yang merupakan ketua kampung seperti tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. "Bunga, sudah, tidak apa-apa. Bunga, jangan takut, karena kami semua kenal dengan ayahmu, dan ayahmu juga sering kesini sewaktu-waktu untuk mengunjungi kami semua," katanya dengan nada yang pelan sambil tersenyum kecil. Usep yang berdiri di depan Bunga hanya bisa membalasnya dengan senyuman, dan tidak lama dia berkata, "Mungkin karena Bunga belum terbiasa dengan kondisi tempat ini, Bah," katanya sambil melirik ke arah Bunga yang masih bersembunyi di belakang punggungnya. "Wajar saja, mungkin seumur hidupnya dia hidup di kota dan jarang sekali bertemu dengan orang asing," tambahku yang melihat Bunga ketakutan seperti itu. Bahaman mengangguk pelan. Dia menerima jawaban dari Usep dan aku sambil berjalan ke arah warga yang mengelilingi kami semua. Para warga yang menangis dan bersedih di depanku kini secara perlahan mulai tenang kembali ketika Bahaman menenangkannya. Layaknya seorang ketua kampung yang baik dengan warganya, dia mendatangi satu persatu warga dan menjelaskan sesuatu dengan pelan di dekatnya, sehingga warga itu mengangguk dan menghilangkan kesedihannya secara perlahan di wajahnya. "Maaf jika kami menyambut kalian seperti ini, karena menurut kami para warga, Pak Wira begitu berjasa, bahkan oleh kami yang hidup di sini, meskipun serba kekurangan, Pak Wira ketika datang selalu membantu kami, membantu anak dan saudara kami yang kini sukses berkarir di kota besar. Dan itu membuat hubungan para warga dengannya semakin erat." Bahaman menjelaskan kepada kita semua kenapa dia tahu bahwa Pak Wira akan datang ke tempat ini, karena dia berkata bahwa dia akan kembali untuk bertemu dengan para warga di saat-saat terakhirnya. Dan hal itu terjadi di hari ini. Aku yang mendengar hal itu seperti ingin menggali misteri yang tidak aku ketahui tentang Pak Wira dan kematiannya, serta tentang ritual penyimpanan kelopak bunga ini. Namun, ketika aku menanyakannya, Bahaman tiba-tiba mengganti topik pembicaraannya dan berjalan ke arah muara sungai yang ada di ujung sana. Dia berjalan secara perlahan. Tubuhnya yang sudah tua tampaknya hanya bisa berjalan pelan ke arah muara. Salah satu tangannya dia angkat secara perlahan dan dia menunjuk hutan lebat yang ada di seberang muara sambil menjelaskan bahwa untuk menyimpan kelopak bunga bagi Pak Wira, kami semua harus menyeberangi muara sungai itu. Namun, pada saat ini, muara sedang pasang dan ombak dari laut selatan membuatnya terlalu berbahaya untuk dilintasi apabila kami ke sana sekarang. Lebih baik kalian beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu air surut. Kalian bisa beristirahat di rumahku dengan memakai kamar yang sering dipakai oleh Pak Wira ketika dia mengunjungi kampung ini, kata Bahaman sambil menunjuk ke arah sebuah rumah yang agak lebih besar yang ada di ujung kampung. Aku dan Usep mengangguk pelan. Memang aku sendiri merasa kecapean sekarang.
Aku butuh istirahat dan tidur sejenak sebelum akhirnya menyelesaikan hal ini. Apalagi dengan angin sepoi-sepoi dari arah lautan ke kampung ini, membuatku mendadak sedikit mengantuk, sehingga aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bah Aman di siang itu. Ya sudah, mari kita ke rumah, karena aku tahu kalian sangat kecapean sekarang, katanya, sambil berjalan kembali ke arahku dengan salah satu tangannya yang diangkat secara perlahan, seperti mempersilahkanku untuk berjalan ke rumahnya. Aku dan Usep mengangguk kembali sambil mengikutinya, sementara Bunga masih menempel di belakang Usep tanpa pernah melepaskannya pada saat itu. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kecil itu bergetar secara perlahan, sehingga aku meraih tangannya secara perlahan dan memberi sebuah kenyamanan melalui sentuhan yang hangat kepadanya. Bunga seketika menoleh ke arahku. Matanya terlihat masih dipenuhi rasa takut. Namun kini salah satu tangannya terlihat melepaskan baju Usep yang dia pegang. Sudah, tidak usah takut. Ada Usep dan aku yang menjagamu, kataku sambil jongkok dan tersenyum pelan. Bunga yang awalnya ketakutan, kini secara perlahan mengangguk. Aku mencoba mengusap kepalanya dengan lembut dan berusaha menenangkan kegelisahannya pada saat itu. Lalu tidak lama, aku memegang tangannya dan mengajaknya untuk berjalan ke arah rumah Bah Aman yang ada di ujung sana. Aku sempat melirik kembali ke arah para warga yang masih mengelilingi mobil ambulan yang aku bawa. Wajah-wajah mereka masih terlihat sedih dan rasanya berat untuk meninggalkan mobil ambulan itu dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Seolah-olah mereka tidak rela melepaskan kepergian Pak Wira, sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh seluruh kampung. Meskipun Bah Aman sudah menenangkan mereka semua, namun beberapa dari mereka mulai menangis kembali. Tangisan itu terlihat pelan karena tangisan itu terdengar di antara suara ombak dan angin laut yang berhembus ke arah kampung dari arah lautan. Rumah Bah Aman yang letaknya di ujung kampung kini mulai terlihat. Posisinya mengarah ke arah muara yang lebar itu. Dan dari beranda rumahnya, kami langsung bisa melihat air muara yang tenang. Bah Aman yang sudah berjalan terlebih dahulu kini mulai mengajak kami semua untuk masuk ke dalam rumahnya. Suasananya terasa lebih tenang ketika kami masuk ke dalam rumah. Bah Aman mempersilahkan kami semua duduk di ruang tamu yang sederhana. Bunga yang masih ketakutan kini duduk di sampingku. Tangannya masih menggenggam tanganku dengan erat dan tangan yang satunya masih memegang kotak kayu tua yang tidak pernah dia lepaskan. Kalian bisa beristirahat di kamar itu. Memang kamarnya sangat sederhana, tapi setidaknya hal itu bisa menghilangkan rasa lelah kalian untuk sementara. Nanti aku akan bangunkan kalian ketika sore menjelang, tepat ketika air muara sudah mulai surut dan kita bisa menyeberanginya. Masalah makanan dan minuman, aku akan mempersiapkannya dan akan menyimpannya di ruang tengah ini. Jadi, silakan kalian beristirahat dahulu karena aku harus keluar lagi dan mengkoordinir para warga yang akan membantu untuk mengantarkan kalian ke tempat yang akan dituju oleh Bunga. Hal itu kita lakukan karena hutan seberang adalah hutan keramat yang jarang ada manusia yang masuk ke sana. Jadi, kami harus berjaga-jaga karena takut ada buaya muara di dalam sana. Bah Aman yang berkata seperti itu kini dibalas oleh anggukan pelan kami berdua. Dan tidak lama, Bah Aman pun membalasnya dengan anggukan sambil berdiri secara perlahan. Ya sudah, anggaplah rumah sendiri ya. Aku akan keluar dulu sebentar untuk bertemu para warga sekarang, katanya, sambil berjalan keluar dan meninggalkan kami semua di dalam rumahnya yang sederhana ini. Cahaya matahari yang awalnya terik, kini secara perlahan-lahan berubah dan bergerak ke arah barat menembus awan tipis yang perlahan-lahan menghilang dari ketinggian. Cahaya itu tampaknya masih mempertahankan sinarnya,
berusaha menembus jendela kayu dari rumah Bahaman yang sederhana. Sinarnya masih terasa hangat meskipun sore menjelang, sehingga secara tidak sadar aku mulai terbangun dan melihat ke arah jendela yang langsung berhadapan ke arah hutan dan pohon kelapa. Aku mengeluarkan HP dari saku celana, namun tampaknya itu tidak berguna karena HP ku mati sekarang. Aku berusaha mencari colokan listrik, namun tampaknya tidak ada di rumah ini. Rumah ini tampaknya memang tidak dialiri listrik seperti rumah-rumah yang ada di jalanan utama di ujung hutan. Mungkin karena ada hutan yang lebat, membuatnya susah untuk membuat tiang-tiang kabel hanya untuk menerangi beberapa rumah yang ada di kampung ini. Seketika aku berdiri, melihat ke arah jendela dan melihat pemandangan kampung kecil itu dengan kedua mataku sendiri sekarang. Kampung itu tampak sepi. Mungkin Bahaman sedang melakukan sesuatu dengan para warga, sehingga mereka tampak tidak terlihat satupun sekarang. Hanya angin sepoi-sepoi dan deburan ombak dari laut selatan yang terlihat bergemuruh di sore itu. Dan tidak lama kemudian, Usep pun terbangun dan menguap sebelum akhirnya berdiri dan bertanya kepadaku atas apa yang aku lakukan pada saat itu. "Ada apa, Cep?" tanyanya sambil menguap pelan. Aku hanya menggelengkan kepala sambil menatap kampung itu. "Untung kita akan pergi ke tempat itu di sore hari, karena kalau malam pasti ada kejadian seperti yang terjadi di makam Louis Gawir kemarin," jawabku kepada Usep. Usep membalasnya dengan anggukan. Matanya terlihat tertuju ke arah bunga yang masih tertidur pulas di sana. "Iya, semoga apa yang terjadi kemarin malam kepadamu tidak terjadi lagi sekarang, karena semuanya terlalu aneh, seperti apa yang terjadi di warung makan tadi pagi, dan itu membuatku takut dan khawatir akan ada yang lebih parah dan menakutkan seiring berjalannya waktu ketika melaksanakan tugas ini," katanya dengan nada yang pelan. Kami semua terdiam. Usep dan aku yang merupakan sopir ambulan memang seringkali mendapatkan kejadian aneh ketika mengantarkan pasien atau jenazah kepada keluarga mereka di berbagai tempat. Namun hal seperti ini baru terjadi sekarang. Bahkan kami sendiri bertanya-tanya atas sosok Pak Wira sendiri, karena semuanya terlalu misterius dan tidak bisa kami pecahkan dengan pikiran kami saat ini. "Tapi Sep," tanyaku, "kenapa para warga tahu kalau Pak Wira meninggal? Rumah-rumah mereka di sini tidak ada listrik. Jadi bagaimana mereka bisa tahu? Bahkan Bahaman saja menunggu kita di hutan sana tadi siang." Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, membuat kami kembali terdiam. Usep hanya bisa menatap jendela kamar dan berpikir atas pertanyaan yang aku tanyakan kepadanya. "Coba kamu pikir, Sep, mereka tahu dari mana?" tanyaku lagi. Aku kini mencoba memelankan suaraku karena aku takut pertanyaan itu terdengar oleh para warga yang tinggal di tempat ini. Usep hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajahnya yang penuh keraguan. "Entahlah," jawab Usep dengan nada yang pelan. "Mungkin mereka ada cara lain yang kita tidak tahu. Namun yang pasti, kita harus bersiap-siap. Usahakan kita langsung pergi dari tempat ini kalau ada sesuatu yang tidak beres menimpa kita. Toh kita tidak tahu kan, Pak Wira ngapain ke tempat terpencil seperti ini. Apakah dia melakukan sesuatu di hutan seberang muara itu, atau apa? Kita sendiri tidak tahu akan hal itu." Aku kembali mengangguk. Tapi di dalam hatiku masih banyak rasa keraguan yang muncul. Sebuah rasa ketidakpastian atas apa yang terjadi ke depan. Seolah-olah aku bisa merasakan sebuah firasat yang buruk meskipun matahari masih menyinari kami semua dengan sinarnya yang terang. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang pasti kita akan berangkat dengan para warga sore ini. Semakin banyak orang, semakin baik. Sehingga kita tidak perlu takut seperti yang kamu alami di makam Louis Gawir. Jadi tidak ada kejadian lagi kamu tidur di rumputan sekarang. Sudah, ayo keluar. Sudah sepet ini mulut, pengen merokok saja, Cep," kata Usep sambil tersenyum dan menepuk pundakku sambil berjalan keluar kamar. Akhirnya
Aku dan Usep memutuskan untuk keluar dari kamar itu, membiarkan Bunga yang masih tertidur lelap di sana sehingga dia bisa beristirahat lebih lama sebelum kami berdua mengantarnya ke tempat yang ada di seberang muara itu. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ketika aku ingin melangkah keluar kamar, yaitu tentang bagaimana Bunga yang seolah-olah tahu di mana tempat itu berada, itu terlintas di pikiranku sekarang. Aku sempat berbalik dan melihat Bunga yang masih tertidur pulas dengan kotak kayu yang dia pegang dan tidak pernah dia lepaskan. Wajah cantiknya dan polos untuk anak umur 10 tahun terlihat dengan jelas olehku pada saat itu ketika dia tertidur. Dan hal itu seketika membuyarkan pikiranku ketika aku melihatnya dengan kondisi seperti itu. Anak sekecil itu harus merasakan pahit akibat kehilangan orang tuanya. Aku tidak tahu apakah ada saudaranya yang lain yang akan membantunya untuk bertahan hidup sekarang. Namun semenjak Pak Wira meninggal, tidak ada satupun saudara yang datang. Hanya ada dia dan pengacaranya yang berbicara padaku pada saat itu. "Kenapa diam? Ayo, dah sepet ini mulut," kata Usep yang berbalik dan kembali mengajakku untuk keluar kamar pada saat itu. Aku kembali mengangguk dan tidak lama kemudian berjalan mengikuti Usep yang sedang membuka tirai pembatas kamar dengan ruang tengah. Usep berjalan pelan dan membiarkanku berjalan duluan ke ruangan tengah. Muara sungai yang letaknya tidak jauh dari depan rumah terlihat dengan jelas tepat ketika aku keluar. Namun, nampak ada sesuatu yang berbeda sekarang, karena tepat ketika aku melangkahkan kakiku keluar, seperti ada sesuatu yang sedang mengintip di balik pintu rumah yang terbuka lebar pada saat itu. Hanya sebagian wajahnya yang terlihat, namun hal itu cukup untuk membuatku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Apalagi wajahnya itu tampak ketakutan, matanya terbelalak seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan di dalam rumah ini. Aku yang melihatnya tiba-tiba menghentikan langkahku pada saat itu. Dalam sekejap aku melihat sorot matanya yang ketakutan. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, wajahnya mendadak berubah. Dari ketakutan yang mendalam kini menjadi pucat pasi seperti baru saja melihat hantu. Dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Namun tatapannya masih terpaku kepadaku dan tampaknya Usep masih belum menyadari kehadirannya. Lalu dalam sekejap, dia berbalik dan berlari dengan cepat. Bahkan dia nyaris tersandung dengan akar pohon yang ada di tepi muara setelah meninggalkan rumah. Seketika, aku langsung berlari untuk mengejarnya. Siapa itu? Apa yang dia lihat hingga wajahnya tampak ketakutan? Pikirku sambil mempercepat langkahku untuk mengejarnya pada saat itu. Aku berlari sambil berbalik ke arah Usep yang masih belum tahu bahwa ada seseorang yang mengintipnya di depan rumah Bahaman pada saat itu. "Usep, kamu lihat itu?" kataku yang menunjuk ke arahnya yang berlari ke arah hutan. Usep yang melihatku seketika ikut berlari. Dia melihat sekilas orang itu yang berlari meninggalkan rumah setelah aku berteriak kepadanya. Aku mengejarnya dan Usep menyusul di belakangnya. Namun gerakan orang itu begitu cepat sehingga dia menghilang di lebatnya hutan yang ada di belakang kampung ini. "Siapa itu? Kenapa dia lari?" tanyanya. Aku tidak menjawab pertanyaan Usep, namun sebaliknya aku masih berlari mengejarnya hingga ke dalam hutan. Usep yang ada di dekatku pun langsung ikut berlari mengejar orang tersebut. Entah siapa dia, kenapa dia ketakutan ketika melihat kami berdua. Semua itu benar-benar membuatku tidak mengerti sekarang. Orang itu berlari dengan cepat. Dia seperti terbiasa dengan jalanan yang berpasir dan becek dengan air di tengah hutan yang lebat. Aku terus mengejarnya, tapi dia terlalu cepat dan hutan di sekelilingku kini semakin rapat. Sehingga tidak lama kemudian dia benar-benar menghilang di antara pepohonan yang tinggi dan gelap. Aku mendadak berhenti sambil terengah-engah. Hutan ini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Meski masih sore dan matahari masih terlihat di antara lebatnya hutan,
Namun bayangan di antara pepohonan itu seperti hidup. Mereka seperti tangan-tangan yang ingin mencoba untuk meraihku dari segala arah. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melanjutkan pencarian orang itu sekarang. Dengan perasaan cemas, akhirnya aku mengajak Usep untuk kembali. Usep kembali bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan di depan rumah Bahaman pada saat itu. Aku hanya menggelengkan kepalaku sambil berjalan meninggalkan hutan. Dan ketika aku keluar dari sana, aku melihat Bahaman sudah menunggu di depan rumah. Dia bahkan bertanya-tanya atas apa yang aku lakukan di dalam hutan. Aku hanya menjawab bahwa aku baru saja merokok di dalam hutan sambil menunggu dirinya datang dengan spontan. Bahaman yang mendengar jawaban dariku hanya bisa mengangguk pelan. Wajahnya yang tersenyum hampir tidak pernah lepas ketika dia bertemu dengan kami berdua. Tidak ada ekspresi yang mencurigakan darinya. Meskipun aku berbohong atas apa yang terjadi, namun dia seperti mempercayai atas apa yang aku katakan. Bahkan, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang jawabanku yang aneh, tentang merokok di dalam hutan yang ada di belakang sana. Air muaranya sudah mulai surut. Sepertinya 1 atau 1,5 jam lagi kita bisa melintasi muara itu, katanya sambil menunjuk ke arah muara sungai yang berbatasan langsung dengan pantai. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu tidak lama dia kembali melanjutkan apa yang akan dia katakan. Para warga pada saat ini sudah bersiap-siap. Bahkan nanti ada yang sudah berangkat duluan untuk menyeberang, memastikan bahwa Bunga bisa menyeberang muara itu tanpa ada kesulitan. Nanti aku akan kembali jika semuanya sudah siap. Aku dan para warga akan menunggu di dekat mobil ambulan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya yang sudah meninggalkan kami semua, katanya dengan pelan. Bahaman yang sudah berkata seperti itu akhirnya pamit kembali dan berjalan menuju kampung. Dan terlihat dari kejauhan ada beberapa orang yang menunggu dirinya sekarang di dekat mobil ambulan.